Natsue no Tunnel Sayonara no Deguchi. Ini by the way the best movie versi anime trending. Gua udah nonton dan ngerasa ini unik, padat, dan ngena. By the way, gua cuma bahas versi movie tanpa baca source aslinya ya. Jadi kalau kalian ngerasa ada yang kurang, boleh banget nih nambahin di kolom komentar. Tanpa berlama-lama, ini dia review Natsue no Tunnel Sayonara no Deguchi. Ini ceritanya gua suka tentang Urashima Tunnel. Intinya simpel. Masuk Urashima Tunnel, buat permohonan, dikabulin, ada chance umur lo jadi 100 tahun. Nah, MC kita ini Kaoru, dia kan jadi korban abuse bapaknya. Gara-gara dia nyebabin adiknya Karen tuh mati. Ya namanya orang kesal, ya udah pasti dia healing kan. Dia jalan di rel, kepleset. Ya namanya manusia udah pasti kepo lah ya. Dia masuk dan kaget karena ada sepatunya si Karen. Pas keluar, dia tuh ngerasa kayak, oh udah malam nih. Tanpa disadari, 1 minggu udah keskip di real life. Rasanya anomali, yaudah dia coba lagi kan. Tapi dia malah bertemu dengan Hanashiro Anzu. Siapa itu? Cewek yang dia pinjemin payung. Karena mereka kepo, yaudah mereka kerjasama dan hasilnya begini. Jika melewati Momiji Pilar, SMS itu bakalan ke delay. Entah dia ngirim sama nerima. Teleponan udah pasti ke-cut. Tunnelnya sendiri tuh satu jalur, nggak ada jalan keluar. Artinya, ada benda waktu yang cukup banyak, yaitu 3 detik di tunnel, setara 2 jam di real life. Lagi-lagi, gua suka anime detail dan masa benda waktu ini dijelasin banget. 2 Agustus 2005, Kaoru masuk ke tunnel untuk terakhir kalinya buat ngehidupin Karen. Emang agak plot hole, kenapa pesannya habis ini bisa masuk? Cuma ya anggap aja lah, cinta mengalahkan segalanya. 2007, Hanashiro lulus SMA. 2008, makanya dapat penghargaan dan bakal jadi series. 2010, udah volume keempat yang terakhir. 2011, seriesnya dimulai dan payung pemberiannya udah berkarat. 2012, ngechat kamu ngapain sekarang? Dan dia bilang, dia udah berusaha sejak hari pertama. Puncaknya di 1 Mei 2013, dia dapat pesan I love you dari Kaoru. Dan dia mutusin dia buat nyusul ke tunnel. Artinya butuh waktu 8 tahun atau lebih tepatnya 2828 hari di real life atau di dalam tunnel 28,28 jam. Nah, mungkin lo mikir, kok baru pingsan setelah nyaris 30 jam? Ingat, Kaoru itu pintar. Makanya dia itu bawa tas yang harusnya isinya tuh makanan sama minuman. Coba nggak tahu kenapa nih, pas dia keluar, tasnya tuh ngilang. Ya paling ketinggalan lah. Setelah mereka berdua keluar, mereka tuh ngomong, ini udah 13 tahun dan 102 hari. Nah, di dalam tunnel artinya 20,19 jam atau di reliefnya 5 tahun 194 hari. Kenapa butuh waktu yang lama? Kalau kalian ngelihat jajaran pohonnya, itu benar-benar di tengah bahkan di akhir. Berarti jaraknya dari pintu masuk ke tempatnya Kaoru jatuh jauh banget. Nah, penjelasan ini menurut gua bisa dipahami karena gua nge-translate manual pakai Google dan isi chatnya. Ya mungkin gak tempat platformnya gak nge-translate mungkin ya. Jadi meskipun gak ada translatean, lu masih bisa paham karena ada tanggalnya. Cuma gua gak bakalan ngerasa lu bakal ngerasa ngefeel banget, terutama pas scene yang Kaoru mutusin move on setelah baca SMS-nya. Kedua, pemasaran yang on point. Singkat, padat, jelas, tapi ngena. Kaoru kepikiran kematian Karen dan dia terus disayang sama bapaknya selama 5 tahun non-stop. Dia nyebabin Karen terjatuh saat cari kumbang badak biar baikan. Bayangin aja, adik yang lu sayangin mati gara-gara tengkar dan itu hal yang simpel. Kaoru sendiri kapan move on? Saat sadar dia tuh bisa ngerelakan si Karen dan dia punya tujuan baru. Emang belum jelas tujuannya tuh apa, cita-citanya apa belum ada, tapi dia sadar ada Hanashiro yang setia buat nungguin dia. Hanashiro gua relate banget, terutama masalah inferior. Dia sisa ngirim karyanya ke Yotusa Publisher, tapi dia sadar saingannya tuh banyak.
karya kakeknya gak laku sampai dianggap beban sama ayahnya. Pas dibaca dia ngerasa kayak, karya gua kok bisa aja ya, orang lain kok lebih jago ya. Dia ngelihat yang terbaik, kena mental, dan mengubur mimpinya dalam-dalam. Tapi dengan satu pujian dari Kaoru, dia senang dan akhirnya ngelanjutin. Lagi-lagi, orang down harus disemangatin. Tapi gua suka banget sama ini karakter, karena pas manganya disukai dan dia jadi editor, dan itu kan bisa dibilang resmi kan, dia nggak lupa diri. Dia masih mikir, dia tuh butuh bakat spesial lewat Urashima Tunnel. Dia ngerasa prosesnya masih panjang, dia ngerasa apakah gua bisa bersaing. Lagi-lagi, seneng boleh, tapi tetap tenang dan perlu curhat sama orang buat mutusin lanjut apa enggak. Ketika udah jelas yang gua suka, development karakternya. Ini anime cuma fokus ke dua MC kita yang berkembang secara perlahan. Mereka yang awalnya cuma orang asing, dipinjemin payung, sekelas, menganalisa tunnel bareng. Mereka cerita tentang impian mereka, apa yang akan dikabulkan, buka masalah yang berat, jalan bareng. Bahkan jeda 8 tahun, Hanashiro masih setia nungguin. Ini komes gua suka banget. From no one to the only one. Kaoru yang awalnya datar, lama-lama dia bisa ketawa kan. Yang awalnya mengundang masa lalu, mulai cerita ketika nyaman sama Hanashiro. Dia berekspresi tapi tetap pikir panjang. Si Hanashiro sendiri, dia awalnya kan takut ngirim. Jeda 8 tahun, bisa jadi mangaka terkenal. Awal-awal dia arogan dan gak pedulian. Mulai nunjukin ekspresi. Cewek yang dia bogem, dimaafin. Tersenyum, ngajak jalan Kaoru 2 kali. Ketawa bareng, nangis. Dan bisa berinteraksi sama orang lain. Ya, itu asistennya sama orang yang mau ngajak dia jadiin series. 2 MC yang jelaskan dengan sangat detail. Dan side karakternya on point. Cuma muncul bentar, ngomongin masalah yang on point, udah gak makan screen time. Jadi ya, 82 menit dari movie ini bener-bener padat dan gua ngerasa gak ada basa-basi. Kesimpulan, buat gua movie ini jelas jadi favorit gua dan gua rasa wow. Simple, unik, padat, permasalahan yang ngena dan bikin lu ngefeel. Masalah komesnya gak lanjut dan disosiasinya ada, gua fine-fine aja. Karena movie-nya emang ngefokusin tentang pewujudan mimpian lewat Urashima Tunnel. Yang gua kurang suka, lagunya. Standar bagus, cocok, tapi bukannya memorable. Sama pesan yang kalau lu apes mungkin di platformnya gak ditranslate. Gua merekomendasikan ini anime karena ini tipikal anime yang bagus dan gua rasa semoga bakalan paham apa yang akan terjadi dan lu bakalan ngefavoritin. Kalau kalian sendiri setelah nonton ini movie, gimana pendapat kalian? Bagus atau malah ya biasa-biasa aja? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan bye-bye.